Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu, disilahkan kembali ke tempat. Ya, di asto dulu. Sekaligus selanjutnya berkenan kepada Bapak Wali Kota Blitar untuk memberikan sambutan pengarahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Santoso MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Camat Panjen Kidul beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Pak Parminto, mantan Camat Panjen Kidul. Yang sekarang beliau selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan. Jadi kalau dulu hanya Camat Panjen Kidul, kalau sekarang ini camatnya sekota ini. Yang saya hormati Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, juga Pak Lurah. Yang saya cintai dan saya banggakan seluruh Ketua RW dan Ketua LPMK, juga kepada Pak Ketua RT sewilayah Kecamatan Panjen Kidul yang mengikuti secara virtual pada pagi hari ini. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam rangka mengikuti sosialisasi pelaksanaan program RT Keren 50 juta sebagaimana yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, sekaligus ini adalah wujud dari janji saya pada waktu kampanye kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi biar saya tidak punya tanggungan, maka ini saya wujudkan sehingga saya tidak punya hutang kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, program 50 juta per RT yang lebih kita kenal dengan program RT Keren ini adalah bagian dari wujud bagaimana kebersamaan antara pemerintah daerah, pemerintah Kota Blitar bersama-sama seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang ada di RT, juga di RW-nya, kepada LPMK, tokoh-tokoh masyarakat, supaya apa? Program pembangunan yang ada di Kota Blitar ini bisa dinikmati, bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Blitar sampai pada level RT. Makanya kalau dulu lebih dikenal dengan istilah pembangunan ini top down planning, perencanaan yang dari atas ke bawah. Tapi sekarang polanya saya balik, bagaimana perencanaan ini saya mulai dari bawah untuk menuju ke atas, yaitu saya mulai dari RT. Supaya apa? Supaya pembangunan ini betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat yang ada di Kota Blitar. Karena konsekuensinya kepada Bapak Ibu sekalian juga demikian. Ini harus mengubah pola pikirnya, harus mengubah pola perencanaannya. Kalau dulu biasanya kita ini mendasarkan kepada pelaksanaan musrenbang yang ada di masing-masing RT, RW, kelurahan, kecamatan, maka sekarang harus ada pilah-pilahnya. Supaya apa? Supaya program-program yang Bapak Ibu rencanakan ini bisa berjalan semuanya. Karena sekarang sudah ada program 50 juta per RT, jadi harus dibuat skala prioritas. Mana kira-kira program dari masing-masing RT itu yang nanti bisa dikapling melalui program 50 juta ini, mana yang bisa dikapling melalui musrenbang. Sehingga nanti semuanya bisa berjalan dengan
kaplingnya masing-masing. Karena untuk anggaran 50 juta per RT ini, yang 70% bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan fisik. Artinya fisik ini ya mungkin bisa dipergunakan untuk perbaikan gorong-gorong yang ada di wilayah Bapak Ibu sekalian. Bisa dipergunakan untuk melakukan pavingisasi jalannya ini supaya tidak becek di wilayah RT masing-masing. Kalau mungkin di situ diperlukan balai RW, balai RT, ya silakan direncanakan. Kalau di situ perlu ada gapuro di tiap-tiap gang, ya monggo direncanakan. Kalau di situ perlu wilayahnya kelihatan asri, perlu ada pemberian pot-pot dengan bunga yang sejuk, monggo. Ini semuanya bisa dilakukan. Tinggal nanti dipilah-pilah mana yang panjenengan bawa menjadi skala prioritas musrenbangnya, apakah masuk di program RT 50 juta itu. Sepanjang masuk dalam koridor 70% untuk fisik, itu bisa dilakukan. Kemudian yang 30% itu adalah untuk kegiatan non-fisik. Non-fisik itu misalkan pelatihan-pelatihan yang diadakan. Satu contoh di wilayah Bapak Ibu sekalian, ibu-ibunya kepengen melakukan pelatihan budidaya ikan lele atau yang dikenal dengan istilah budik damber itu. Budidaya ikan di dalam ember atau disingkat budik damber. Boleh saja itu dilakukan, mengambil 30% dari dana 50 juta itu. Ibu-ibu kepengen mengadakan pelatihan ya pembuatan jahe merah atau penanaman jahe merah. Monggo, silakan saja kalau memang itu menjadi skala prioritas di RT panjenengan. Sehingga saya berharap kepada masing-masing RT itu punya unggulan masing-masing, punya inovasi, punya kreativitas masing-masing, yang satu dengan yang lain tidak harus sama, sehingga semua kebutuhan yang ada di wilayah RT yang bersangkutan ini bisa tercukupi. Sehingga dengan demikian namanya program pembangunan baik fisik maupun non-fisik di seluruh RT yang ada di Kota Blitar sejumlah 651 RT itu nanti pada akhirnya bisa terwujud. Walaupun di dalam PAK ini, perubahan anggaran keuangan ini, baru kita rencanakan sebanyak 21 titik. Karena dari sisi waktu memang mepet. Kalau tidak segera dilakukan, nanti saya khawatir waktunya nggak nutut. Kepada Pak RT, tidak usah takut, tidak usah ragu. Karena apa? Mungkin dulu berpikir, terus bagaimana Pak nanti saya harus mempertanggungjawabkan. Bagaimana saya harus membuat laporannya. Tidak usah khawatir karena semuanya itu sudah kita bantu dengan buku petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Juklak Juknis yang kepada Bapak Ibu baik dalam pembuatan laporan, laporan kegiatan, laporan keuangan, semuanya sudah ada di situ, tinggal mencontoh saja, bahkan masih akan didampingi oleh Pokja masing-masing. Yang nanti di tiap-tiap kecamatan juga akan dibantu oleh Pak Camat, di tiap kelurahan juga akan didampingi oleh Pak Lurah, sehingga semuanya tidak ada lagi kesulitan-kesulitan. Sepanjang Bapak Ibu kalau ada kesulitan, segera dikoordinasikan, ditanyakan kepada petugas yang bersangkutan. Nah, oleh karena itulah saya berharap pada Bapak Ibu sekalian, mari program ini kita dukung supaya betul-betul bisa dinikmati seluruh masyarakat Kota Blitar dan
Ini waktunya praktis tinggal 1,5 bulan, Pak. Oke. Jadi waktunya ini saya yakin kepada masing-masing camat, bahkan masing-masing Pak Lurah ini sudah menentukan RT mana yang akan dijadikan percontohan. Sudah. Karena nanti RT yang melaksanakan sekarang, ini akan kita pakai sebagai contoh untuk tahun 2022. Karena tahun ini baru melaksanakan 21 RT. Padahal jumlahnya ada 651. Sehingga tahun ini baru teranggarkan 1.050.000.000 karena 21 RT. Tetapi tahun anggaran 2022 sudah kita anggarkan 32 miliar. Karena sisa yang belum terlaksana semuanya harus kita laksanakan di tahun 2022. Oleh karena itulah harapan saya mudah-mudahan untuk yang tahap pertama ini bisa berjalan dengan lancar, sehingga nanti bisa dipakai barometer, bisa dipakai ngangsu kawruh RT-RT yang lain, bagaimana pelaksanaannya agar nanti untuk tahap berikutnya bisa menjadi lancar. Karena kalau lancar, tidak menutup satu kemungkinan, nanti juga tahun berikutnya akan saya tingkatkan lagi anggarannya. Tidak hanya 50 juta, tapi bisa 75 juta per RT-nya. Kalau lancar lagi, kita tingkatkan lagi menjadi 100 juta per RT, tidak menutup satu kemungkinan. Karena kenapa saya berani mengambil langkah itu? Saya lebih senang. Karena pelaku-pelaku pembangunan ini sudah langsung ditangani oleh masyarakat di level bawah. Jadi pemerintah ini tinggal memonitor saja bagaimana jalannya pelaksanaan, karena semuanya direncanakan, dilaksanakan, diawasi oleh masyarakat secara langsung. Prinsipnya kan begitu. Jadi bagaimana anggaran pemerintah itu bisa dinikmati oleh masyarakat secara langsung, yang merencanakan, yang melaksanakan, yang mengawasi, semuanya ada di masyarakat bawah. Ini tidak berarti program-program yang lain yang dilakukan oleh dinas-dinas ini kemudian tidak boleh masuk, tidak. Ini hanya salah satu bagian program pemberdayaan masyarakat di level RT yang ada di kelurahan. Yang lain tetap berjalan, Bapak-Ibu sekalian. Tinggal nanti memilah-milah mana yang sudah ditangani melalui RT keren, mana yang dilalui melalui musrenbang, mana yang ditangani oleh OPD, ini semuanya tetap bisa kita harapkan bisa berjalan dengan baik, sehingga dengan demikian insya Allah program pembangunan baik fisik maupun non fisik di Kota Blitar ini bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena ada beberapa narasumber yang sudah dihadirkan pada kesempatan ini, tentunya saya berharap nanti kalau masih ada beberapa hal yang belum jelas bisa ditanyakan kepada narasumber sehingga nanti terjadi dialog. Harapan saya sepulang dari tempat ini kepada Bapak Ibu sekalian sudah punya gambaran konkret beberapa hal yang menjadi ganjalan nanti bisa ditanyakan kepada narasumber, sehingga sekali lagi mari kita dukung program pembangunan untuk masyarakat khususnya di tingkat RT 50 juta ini sehingga nanti bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ibu yang mana tadi untuk sosialisasi telah disampaikan dan alhamdulillah sudah berakhir. Dan tadi juga ada kerawat dari Pak Wali untuk memberikan untuk kampung tangguhnya, yang mana juga untuk kegiatan COVID di masing-masing RW. Pada kesempatan pada siang hari ini, monggo kita berikan aplaus kepada penyaji tadi. Monggo mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan barokah pada kita semua. Amin. Amin.
Untuk selanjutnya ini dari Pak Budi, dia juga selaku tim dari Blitar Credit akan menyampaikan beberapa hal. Terima kasih. Waktu dan tempat. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami merasa suatu kehormatan dan kebahagiaan tersendiri dapat berjumpa dengan panjenengan semuanya, Pak RT, Pak RW, dan seluruh pengurus LPMK di wilayah Kecamatan Panjen Kidul, semua pejuang pemberdayaan masyarakat. Bapak Ibu, barangkali tadi materi tentang program sudah disampaikan oleh Pak Darul. Kami sudah diperkenalkan juga, barangkali saya ulangi, saya Budi Santoso dari bagian layanan pengadaan Kota Blitar. Barangkali kami akan mencoba mengulas kembali soal bagaimana tahapan pelaksanaan program Blitar Keren ini dari sisi pengadaan barang jasanya. Nah, yang pertama perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa program ini dilaksanakan oleh masyarakat dengan cara swakelola. Tentu panjenengan semuanya, kita semuanya di Kota Blitar ini sudah familiar lah dengan kegiatan yang seperti ini. Mulai dari dulu kalau panjenengan imut ada yang namanya Blok Grant, BR2K gitu ya. Kemudian PKMK, BPMK, GPMK, Gerakan Perang Melawan Kemiskinan, dan banyak hal kerja-kerja pemberdayaan yang seringkali sudah kita laksanakan bersama. Jadi sebetulnya ini bukan hal yang baru dalam pekerjaannya nanti, jadi panjenengan seperti biasa, seperti dulu. Pekerjaan-pekerjaan seperti ini sudah pernah kita lakukan. Akan tapi karena program, namanya program, berarti ada tujuan, kemudian beberapa penekanan yang bisa jadi pembaharuan dari aturan-aturan yang sebelumnya. Nah, karena nanti yang mengerjakan adalah Pokmas, perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa syarat untuk menjadi Pokmas, jenengan nanti akan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam strukturnya Pokmas. Syarat Pokmas itu hanya dua ini sekarang, hanya dua, dikukuhkan dengan syarat mempunyai alamat atau domisili di tempat di mana lokasi di mana pekerjaan itu dilaksanakan. Oke, jadi kalau lokasi pekerjaannya di RT 1 sampai dengan RT 5 ya di lokasi itu Pokmasnya. Jangan sampai kemudian Pokmasnya ada di alamat yang lain. Pasti tidak, karena yang mengerjakan adalah Bapak Ibu yang ada di lokasi itu. Yang kedua, syaratnya mempunyai kemampuan teknis untuk melaksanakan pekerjaan yang diswakelolakan. Nah, ini kuncinya seperti itu, Ibu Bapak. Jadi apabila panjenengan nanti akan mengerjakan konstruksi, berarti paling tidak jenengan pilih atau ditunjuk dari unsur masyarakat itu yang sedikit banyak tahu soal pertukangan, soal bangunan, dan seterusnya. Kalau mau ada pelatihan, ditunjuk misalkan ibu-ibu yang punya usaha. Kalau misalkan pelatihan membuat kue, menjahit, dan seterusnya, pelaku usaha pun bisa dipilih sebagai orang yang mempunyai kemampuan teknis di soal itu. Ngaten nggih. Kemudian Ibu Bapak, bahwa seperti didhawuhkan oleh Pak Wali tadi, kita semuanya nanti akan terlibat, mulai dari tim kota, ada kecamatan, kelurahan, bahkan nanti ada di tahun depan itu yang namanya tim pendamping, yang akan mendampingi Pokmas untuk menerjemahkan bahasa teknis dari usulan-usulan yang disampaikan oleh Pokmas. Nah, akan tetapi perlu jenengan ingat bahwa meskipun ada tim yang bergerak mulai dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan, itu panjenengan
kewajiban-kewajiban untuk membuat dokumen-dokumen itu tetap melekat pada kewajiban di Pokmas. Artinya ini milik jenengan. Seperti dana kelurahan tahun kemarin, kemudian PPMK, meskipun dokumen-dokumennya itu dibantu oleh Pak Lurah beserta perangkatnya, tetapi itu sebetulnya dokumen yang menjadi kewenangan Pokmas. Contoh proposal, kemudian rencana kerja, pembuatan jadwal, laporan mingguan, laporan bahan dan seterusnya itu sebetulnya produk jenengan. Yang harus membuat adalah jenengan. Sehingga rasa memiliki atas produk itu harus muncul dan harus tetap kita upayakan ada peningkatan dari sisi manajerial pengelolaan ini. Sehingga suatu saat kalau Pokmas akan tunjuk lagi untuk kegiatan yang lain, selalu siap. Oh, kegiatan seperti itu kita sudah biasa laksanakan. Laporan-laporannya seperti ini kita sudah biasa. Karena jenengan mengerjakan sendiri. Sehingga saran kami juga untuk dipilih dari anggota Pokmas itu yang biasanya ini dari unsur pemuda nih yang punya kemampuan untuk membuat dokumen, laporan dan seterusnya. Nah, unsur-unsur ini mudah-mudahan nanti diperhatikan oleh Pokmas sehingga dalam pelaksanaannya nanti tidak ada kendala. Yang berikutnya perlu kami sampaikan siapa saja yang sebagai tim apa saja Pokmas itu. Pokmas nanti berperan sebagai 3 tim. Yang pertama tim persiapan, yang kedua tim pelaksana, yang ketiga tim pengawas. Nah, tim persiapan ini jenengan pilih dari anggota Pokmas itu yang akan membuat rencana, yang akan membuat proposal, yang akan membuat urean pekerjaannya ini apa saja, membuat jadwal dan seterusnya itu tim persiapan. Kemudian tim pelaksana dan yang ketiga adalah tim pengawas. Nah, dalam hal misalkan anggota Pokmasnya ini terbatas, maka yang boleh didobel itu tim persiapan dan tim pengawas. Ini boleh dirangkap oleh orang yang sama, Ibu Bapak. Boleh dirangkap. Jadi yang membuat perencanaan beliau, kemudian yang mengawasi juga beliau, tidak apa-apa. Dalam hal keterbatasan anggota ya. Yang tidak boleh dirangkap itu adalah pelaksana. Jadi pelaksana harus berdiri sendiri. Karena dia yang merencanakan, dia yang melaksanakan itu nanti tidak ada bahasanya check and balance-nya kurang seperti itu nggih. Jadi 3 unsur ini yang ada di Pokmas, persiapan, pelaksana dan pengawas itu nanti yang menetapkan adalah pimpinan Pokmas. Pimpinan Pokmas nanti menetapkan siapa saja yang akan berperan masing-masing di posisi itu. Kemudian Ibu Bapak perlu kami sampaikan lagi, ini sebetulnya hanya mengulang saja beberapa cara bagaimana panjenengan melaksanakan kegiatan itu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sekali lagi karena ini swakelola, Bapak, karena swakelola berarti hakikatnya adalah kegiatan rohnya adalah nirlaba gitu ya, tidak ada keuntungan. Jadi kalau mau belanja semen ya semen yang ada di toko realnya itu berapa yang dipertanggungjawabkan. Untuk RAB atau rencana anggaran biaya itu hanya panduan saja panjenengan untuk membuat perencanaan, akan tapi nanti di dalam pelaksanaannya misalkan direncanakan kemarin itu beli besi per kilonya 9.000, ternyata sekarang 8.000 malah turun atau malah naik 10.000, maka yang dipertanggungjawabkan ya harga realnya, tidak harus manut di urean RAB-nya. Biasanya yang terjebak di sini sudah dirap oleh tim persiapan bahwa semen itu 1 sak 50.000, nanti di kwitansi ya 50.000, padahal belinya 51 atau 52, maka boleh di sesuai realnya, tidak sesuai rap tapi sesuai real dengan belanja di toko.
Di rapnya besinya cuma 9.000, ternyata di toko sekarang sudah 12.000. Ya ditulis di notanya 12.000, bukan lagi 9.000. Nah nanti kalau ada selisihnya, ini nanti disampaikan ke tim pengawasnya, oh ternyata kemarin karena harganya ada kenaikan-kenaikan dan seterusnya, yang kita rencanakan itu 10 meter untuk paving, tidak cukup. Ternyata cukupnya ini 9 meter kalau sesuai dengan harga yang sekarang. Ini bagaimana? Oke, kita rumuskan ini harus tercukupi 10, maka ya tetap dilanjutkan dengan ya monggo untuk diswadaya dan seterusnya. Tapi kalau memang itu 9 meter saja sudah dapat difungsikan dengan oke dan baik, nah berhenti di situ tidak apa-apa. Itu semuanya harus disampaikan, dikomunikasikan antara pelaksana dan pengawas, didokumentasikan, diberita acarakan, sehingga jenengan nanti enak segala sesuatunya ada bukti pendukungnya, seperti itu. Beberapa hal itu Bapak Ibu sebagai lanjutan tadi soal sosialisasi programnya. Sekali lagi pada tahun ini masih sifatnya adalah pilot project, percontohan, satu kelurahan cukup satu RT, dengan harapan kita akan terus melakukan benah diri, evaluasi atas apa yang kita lakukan di tahun ini untuk perbaikan di tahun berikutnya. Insya Allah di tahun berikutnya, tahun 2022 ini sudah mulai masuk di anggaran itu, juga nanti ada tim pendamping yang akan mendampingi Ibu Bapak dalam rangka menyusun perencanaannya. Sampai dengan pelaksanaan, sampai dengan pengawasan itu juga ada tim pendamping. 1 tahun penuh itu nanti ada tim pendamping. Nah, satu hal lagi barangkali yang perlu kami ingatkan Bapak, karena ini mekanisme pencairan anggarannya itu TU, seperti yang disampaikan di awal tadi, artinya uang di muka, gitu ya. Uang di muka, dan karena TU, ini sebulan harus selesai. Jadi sebulan pekerjaan setelah jenengan ada pengajuan, dana diterima, langsung dikerjakan. Terus 1 bulan harus selesai, harus segera dipertanggungjawabkan, ada laporan dan seterusnya. Seperti itu, sehingga untuk dicermati penjadwalan kegiatan agar supaya ya 1 bulan itu selesai. Untuk kegiatan yang membutuhkan jangka waktu lama, ini nanti diatur sedemikian rupa sehingga pencairannya nanti tidak sisa. Kalau misalkan 35 juta ya untuk yang fisik diambil, ternyata 1 bulan tidak selesai, ada sisa, maka dikembalikan. Nah ini nanti agak ribet. Daripada seperti itu, pekerjaannya diamati untuk yang bisa diselesaikan dalam jangka waktu 1 bulan. Demikian tambahan dari kami dari sisi pengadaannya. Pak Sekcam mohon izin, karena seperti yang kemarin di Mbak Lis yang di pesanan kita langsung tanya jawab, ngatan bisa diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian. Demikian dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mas Budi Santoso yang telah memberikan materi pada panjenengan semua. Mudah-mudahan materinya nanti bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Amin, amin. Mari kita bersama-sama memberikan aplaus kepada Pak Budi Santoso. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, materi sudah Bapak Ibu, sekarang tinggal di sesi tanya jawab. Mengingat di saat ini kegiatan ada di 8 tempat, yaitu di kecamatan dan di 7 kelurahan. Monggo untuk sesi tanya jawab kita batasi mawon ya. Di kecamatan dua penanya, nanti di masing-masing kelurahan 1-1 gitu. Pripun Pak? Nggih, matur suwun, nggih. Nah, jadi di kecamatan dari sisi kiri 1 penanya, sisi kanan 1 penanya. Nggih, terima kasih. Monggo dimulai, nggih. Monggo dari sebelah kiri dulu.
Monggo dari sisi sebelah timur. Wonten. Pas, ya. Sebelah barat, monggo. Pas, ya, alhamdulillah. Ya. Terus selanjutnya Mereka pas ya Pak. Jadi mumpung ketemu tim kota nih, monggo kalau ada. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ke masing-masing kelurahan. Kita mulai dari Kelurahan Panjen Kidul. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Panjen Kidul, Kelurahan Panjen Kidul, bisa mendengar suara dari sini? Pas. Panjen Kidul nggak dengar, ganti Kauman. Kauman ada pertanyaan? Kelurahan oh nggih. Monggo Pak, langsung maju mohon dari sini dulu. Nggih, monggo. Nggih. Dari kecamatan ini ada. Monggo Pak. Halo, tes. Monggo Pak, sinten Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari RW 04 Pak. Oh nggih, Kauman nggih. Kauman nggih. Yang pertama yaitu saya mengusulkan dulu usulan dari program Blitar Keren ini, itu banyaknya usulan orang-orang dari warga RT itu belum ada yang siap. Ternyata mengambil dari yang sudah diajukan di LPMK, karena pengajuan di LPMK itu ada yang pengajuan 2019 sampai 2018 belum terrealisasi. Terus yang saya tanyakan, apakah mungkin bisa ada perubahan setelah dana itu cair yang 50 juta itu? Karena ini banyak di warga saya itu yang diusulkan itu sudah ada yang dibangun dari swadaya masyarakat. Mungkin itu aja, Pak. Itu yang Terima untuk kasih. 2022 nggih Pak nggih. Nggih, yang Nggih. 2022. Nggih, langsung dijawab mawon nggih. Nggih. Satu-satu Terima kasih. Pak Paring Assalamualaikum monggo warahmatullahi mungkin wabarakatuh. bisa langsung menjawab. Tes. Cek. No. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk membantu menjawab pertanyaan dari Kauman, Bapak. Jadi untuk kegiatan di tahun 2022. Jadi untuk kegiatan di tahun 2022 saat ini memang prosesnya belum diuraikan. Artinya masih bisa dimungkinkan untuk dilakukan perubahan. Intinya itu. Nah, cuma nanti untuk mekanismenya mohon kepada Bapak Ibu yang ada di balai kecamatan ataupun yang ada di kelurahan untuk segera menghubungi pihak kelurahan. Intinya boleh. Cuma pesan kami dari Bapeda, yang pertama usulan perubahan ini atau kegiatan yang akan panjenengan usulkan di tahun 2022 itu mohon untuk sudah ada di list. Jadi di long list perencanaan pembangunan panjenengan. Jadi seperti diaturkan Pak Wali tadi, jadi prinsipnya di program Blitar Keren ini kan untuk menampung kegiatan-kegiatan atau usulan-usulan panjenengan semuanya yang belum terakomodir melalui OPD. Nah, silahkan ditampung di Blitar Keren ini. Nah, pesan kami ini harus ada di usulan Musrenbang yang kemarin. Ya, jadi jangan sampai nanti panjenengan melakukan perubahan atau usulan, tetapi ini tidak ada usulannya. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi ini harus ada di long listnya usulan Musrenbang. Itu. Nah, mohon izin, mumpung kami megang mic,
kami mohon izin Pak Sekjam untuk menambahkan informasi sedikit. Jadi yang pertama, dalam pelaksanaan Blitar Keren tadi sudah disampaikan oleh pemateri pertama dari Pak Darul ataupun dari Pak Budi. Jadi kami di proses perencanaannya, sekali lagi kami menekankan bahwa pelaksanaan Blitar Keren ini harus satu, masuk di dalam long list usulan Musrenbang. Jadi nanti di Musrenbang itu ada dua mekanisme. Jadi Musrenbang untuk pelaksanaan atau yang diusulkan melalui OPD, ada yang dilewatkan ke RT Keren. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat panjenengan melaksanakan atau melakukan pengusulan pelaksanaan Blitar Keren ini yang fisik terutama, itu mohon untuk diperhatikan ketuntasannya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Darul. Jadi jangan sampai nanti membangun tetapi tidak tuntas. Kemudian selain ketuntasan, konektivitas antar RT. Maka peran Bapak Ibu RW, Ketua RW yang ada di sini, ini perlu di sini. Jadi jangan sampai nanti mungkin RT 1 RW 2 Kelurahan Panjenlor itu membangun gorong-gorong. Gorong-gorong ini itu melewati RT 2 RW 2 Panjenlor, tetapi RT 2 RW 2 tidak mengusulkan gorong-gorong. Nah ini kan tidak tuntas dan tidak connect. Nah ini harapan kami pada saat pelaksanaan Musrenbang nanti, Bapak Ibu semuanya, ini mohon ketuntasan dan connect antar wilayah ini itu nanti mohon untuk diperhatikan. Kemudian yang ketiga, seperti yang disampaikan oleh Pak Wali tadi, menanggapi disampaikan oleh Pak Wali, mana kegiatan yang diarahkan melalui Blitar Keren dan mana yang diarahkan melalui OPD, maka kami jelaskan Bapak Ibu semuanya, bahwa untuk kegiatan fisik maupun non-fisik, jadi yang fisik dulu, yang fisik yang diarahkan melalui Blitar Keren, kami sepakat di Bapeda bahwa adalah patokan anggaran. Jadi yang anggarannya 35 juta ke bawah, silahkan diusulkan melalui Blitar Keren. Jadi 35 juta 100, nah nanti silahkan dilempar saja ke PU, PERA, LH, Kominfo mungkin, monggo seperti itu. Tadi Pak Wali kan menanyakan, sehingga nanti Bapak Ibu semuanya perlu kami sampaikan, nanti di akhir bulan November, di akhir bulan ini, minggu keempat, akan dilaksanakan Musrenbang penyusunan RKPD tahun 2023. Jadi nanti jenengan kami mohon bantuannya, memikirkan kota di tahun 2023, sekaligus usulan kegiatan Blitar Keren yang di tahun 2023. Oke. Mungkin itu tambahan dari kami. Saking kauman ngaten nggih Bapak. Jadi masih bisa dengan catatan harus ada di list usulan Musrenbang. Nggih, ngoten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Pak Sekjam. Nggih, terima kasih Pak Paring dari Bapeda. Mungkin dari Kauman sudah Kelurahan Panjenlor yang ada di Balai Kelurahan. Mungkin ada yang perlu disampaikan. Panjenlor, pas, yang di sini, nggih, monggo. Silakan Pak Amin, Ketua LPMK Kelurahan Panjenlor, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula mboten tanya Pak, cuma pada curhat niki, curhat mawon nggih. Tadi ada perwakilan dari Bapak. Terus Pak RT RW kon nyapa ngaten Pak. Tes. Niku tes kirang lagi Pak. Dan saya Pak nggih. Tes. Malah kayak pembawa acara teng mriki. Dan saya Pak nggih. Kula ulangi malih. Jadi pesanan dari Bapak RT RW. Terus Pak RT RW kok nyapa? Ngoten lho Pak niku yang pertama niku. Maksudnya setelah semuanya proses
Padahal kan butuh tenaga ahli atau bagaimana yang di wilayah masing-masing. Terus selanjutnya kami dari LPMK, tadi saya sudah sedikit memahami apa yang disampaikan, tapi sedikit pun tidak ada yang menyinggung terkait LPMK. Berarti cuma diundang suruh mendengarkan seperti khutbah Jum'ah seperti itu saja. Dan untuk kebutuhan yang sifatnya itu sekelurahan, seperti kami itu membangun lapangan voli, dan itu swadaya dari kami LPMK dan Karang Taruna, dan itu ya sampai sekarang tidak ada perawatan sedikit pun, apalagi pengembangan. Dan baru-baru ini kami juga membangun swadaya masyarakat antara LPMK dan Karang Taruna, membangun embrio bisnis. Itu perawatan juga ada, apalagi pengembangan juga. Dan mungkin ini rada menyimpang, ini dari tanggung juga seperti itu. Ada MOP itu, kemarin saya tanya, Pak Royan, ini bayar listriknya gimana ini? Lah ya aku loh Mas, aku dia bingung. Kemarin dikasih uang saku sama Pak Camat, tapi itu uang saku apa APBD Pak? Uang saku, wah itu enggak termasuk. Saya seperti itu. Mungkin itu yang kami. Yang terakhir maksudnya apa Pak? Yang terakhir tadi? Perawatan dan pengembangan apa yang sudah dimulai dari kegiatan masyarakat Pak. Untuk kebutuhan masyarakat sekelurahan. Contohnya kalau Panjenor itu makam itu yang urgent itu Pak. Sudah, sampun nggih. Nggih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin, Ketua LPMK Kelurahan. Ini dari tim kota, nggih, monggo untuk dijawab. Jadi pertanyaan adalah di sana tadi disampaikan bahwa Ketua RT dan RW tidak boleh menjadi Pokmas. Penyapong nggih Pak Amin nggih. Kemudian juga LPMK. LPMK itu nanti perannya seperti apa di program Blitar Keren. Kemudian yang ketiga adalah kalau kebutuhannya skupnya kelurahan, itu mekanisme seperti apa? Saya ngerjakan siapa? Saya kira itu ya Pak Amin ya. Mungkin dari tim kota ada yang bisa menjawab, Mbak Lis. Jadi ketua timnya Mbak Lis. Dipersilakan. Tes 1. Mohon izin ya untuk menjawab dari Bapak Ketua LPMK Kelurahan Kepanjenlor. Yang pertama tadi terkait perannya Pak RT, Pak RW dan LPMK ya. Di dalam Juknis sudah dijelaskan masing-masing mulai dari Pak RT, Pak RW bahkan sampai dengan LPMK. Memang di Juknis itu ada ada suatu ketetapan di situ Pak Ketua RT ataupun Ketua RW tidak diperkenankan menjadi anggota Pokmas. Hal ini kenapa terjadi? Karena biar tidak double kewenangan Bapak Ibu. Di sini dimaksudkan ngeten, ketika tahap proses perencanaan mulai dari tingkat RT, kan yang mengusulkan Pak RT. Pak RT ini nanti mengawal, terus disinkronkan di RW. Nah nanti kalau yang mengusulkan dari Pak RT, Pak RW, yang melaksanakan juga Pak RT, Pak RW, kan kurang independen. Terus selain itu, nanti pada waktu pengawasan, dalam artian hasilnya kegiatan sudah ada. Lah, ini nanti Pak RT, Pak RW ini nanti bisa ikut mengawasi kegiatan tersebut. Misalkan kegiatan tersebut kurang sesuai apa yang sudah direncanakan kemarin, Pak RT, Pak RW bebas untuk bisa memprotes siapa kemarin yang melaksanakan Pokmasnya. Ini yang yang dimaksudkan kemarin itu perannya Pak RT dan Pak RW tidak diperkenankan menjadi anggota Pokmas seperti itu.
Terus LPMK di mana perannya? Tadi sudah dimulai dari Pak RT, sinkronisasi di tingkat RW, terus diverifikasi di tingkat kelurahan. Ini tidak hanya kelurahan. Perannya LPMK ini bersama-sama dengan kelurahan memverifikasi usulan dari masing-masing RT yang sudah disinkronisasi oleh RW. Apakah sesuai, misalkan dalam tahun 2023 Kelurahan Ngadirejo misalkan ada target untuk misalkan untuk pengembangan kawasan wisata misalkan. Lah, ini karena mungkin kemarin diusulkan RT, disinkronkan RW, ini kurang sesuai atau bagaimana. Lah, ini nanti akan diverifikasi oleh kelurahan bersama-sama dengan LPMK, disesuaikan dengan visi misinya Pak Wali apakah sesuai, terus mungkin disesuaikan dengan tujuan yang sudah ditetapkan di masing-masing kelurahan. Di situ Bapak Ibu. Terus berikutnya tadi ada untuk sarana prasarana, misalkan lapangan bola voli, pemakaman, yang skalanya adalah kelurahan, itu bisa jenengan usulkan untuk OPD, jadi tidak untuk di RT keren ini. Jadi nanti bisa diusulkan yang akan dilaksanakan oleh OPD. Nanti tidak semuanya bisa dilaksanakan oleh program Blitar Keren ini. Jadi ada pemilahan-pemilahannya, mana yang bisa dilaksanakan oleh Blitar Keren, mana yang bisa dilaksanakan oleh OPD. Kalau nanti dilaksanakan oleh Blitar Keren, anggarannya kan terbatas sekali, hanya 35 juta. Oke, jadi itu bisa diusulkan saja ke tingkat kota. Jadi nanti bisa dilaksanakan oleh OPD terkait. Terus, sudah sepertinya. Oke, mungkin niku Pak. Oke, terima kasih Mbak Lis dari bagian tata pemerintahan. Begitu Pak Amin, nggih. Jadi biar independen nggih, Pak Ketua RT, Pak RW maupun LPMK biar bisa mengawasi bersama nggih kegiatan yang dilaksanakan oleh program Blitar Keren ini. Nggih, kita lanjut untuk tadi Panjen Lor sudah Kelurahan Bendo yang ada di Balai Kelurahan Bendo. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Ada nggih? Monggo maju kalau ada. Monggo. Ada ini. Di-unmute dulu suaranya. Ya. Halo. Ya. Di-unmute. Ya. Ya, perkenalkan nama saya Budianto dari Kelurahan Bendo selaku Ketua RT. Mungkin ini mewakili beberapa RT di Kelurahan Bendo. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada undang-undang dari beberapa teman-teman RT. Tadi mungkin hampir sama dari Pak Amin dari Ketua RT Panjen Lor RT Kami Apo. Tapi ini mungkin menyangkut pertanggungjawaban di RT juga. Mohon maaf, saya terima kasih ada program Blitar Keren turun ke RT Keren. Jadi pemahaman kami RT Keren itu nanti mungkin yang mengelola juga di tingkat RT terkait dengan laporan pertanggungjawaban atau admin mungkin bisa kita disiasati bersama. Jadi yang dipahami RT Keren itu dikelola bersama-sama di tingkat RT bersama-sama dan ada swadayanya supaya bisa terlihat kebersamaan kemajuan yang sesuai diharapkan di tingkat RT masing-masing. Jadi mungkin di apakah ini jadi RT Keren atau kurang keren kan gitu. Mohon maaf, jadi ini sekedar hanya undang-undang dari rekan-rekan di RT karena Bapak RT bertanggung jawab mungkin dengan LPG pembangunan di tingkat RT masing-masing. Mohon maaf itu dari kami,
ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nanti ditanggapi nggih. Lanjut mawon nggih. Yang dari sini Kelurahan Bedon enggak ada nggih. Enggak ada pertanyaan. Sekarang dari Kelurahan Tanggung. Pas. Nggih, pas. Kelurahan Sentul. Pas. Nggih. Ngadirjo. Pas nggih. Saya kira itu Bapak Ibu, kita kembalikan ke Pak Sekcam untuk memandu lagi. Terima kasih. Pun cekap nggih, pas nggih. Pripun, Bapak-bapak, Ibu, pas. Nggih, terima kasih. Demikian yang dapat saya hantar. Barangkali saya beserta tim juga staf kecamatan ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah pertemuan siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.